perbedaannya tadi, uji hipotesis itu untuk membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter populasi. Ya, contoh, diketahui bahwa rata-rata usia mahasiswa UT 35 tahun. Kemudian diambil sampel sebanyak 10.000 orang, ternyata rata-ratanya 32 tahun. Berarti yang 35 tahun tadi apa? Populasi. Yang 32 tahun yang rata-rata sampel. Jadi kalau hipotesisnya gimana? Kalau bikin hipotesis? Hipotesis 35 H0 apa ini? 35 itu apa? Rata-rata kan? Iya, Berarti rata-rata mu sama dengan 35. Kalau H1 nya itu sama dengan H1 itu mu kurang dari 35 tahun. Kenapa bisa kurang? Karena kan dia 32 tahun. 32 tahun kan berarti di bawahnya 35. Misalnya kalau dia hasilnya 38 berarti gimana? H1 nya H1-nya gini. Mu plus 35 ya? Bukan sama dengan H0 itu mu sama dengan 35. Ya toh? Nol ya. Nah, kalau H1 sekarang untuk di soal ini berapa? Kurang dari. Kalau yang ini kan kurang lebih dari. Kalau 38 lebih dari. Lebih dari bukan plus, aku nggak. Gini loh, aku nggak Iya, bisa betul. ngomong yang Kurang plus. Lebih dari. Aduh, wah. Cuma pan. inputnya kurang kayaknya. Lebih dari. Itu dimakan. Nah, Sini ngantuk pecannya. Thank you. elemen. Kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama, Mari, merumuskan H0 sama H1. Benar kan? Dari soal dirumuskan dulu apa yang mau dibedakan. Gitu. Kemudian memilih uji statistik yang sesuai. Kalau misalnya 2 kategori, kemarin kita kenal apa? Distribusi apa? Kategori. Binomial. Ya, iya. sukses tidak sukses. Ya. Kemudian yang ketiga, perhitungan. Setelah memilih ini, nanti kan ada rumusnya, dimasukkan perhitungan, kemudian mengambil keputusan dari kesimpulan. Mobil lah. Nah, Tanya baiklah. Oh my god. Udah naik kelas. Merumuskan H0 dan H1. Saya kayaknya mau habis. Tanya mau bareng sama orang. Aku bawa 2. Colokannya Cukup enggak? Nah, bisa cukup, bisa. itu yang dekat nggak ada atau mbak? Nggak nyambung. Enak banget peripatnya. 1, 2. Ada enggak? Enggak juga. Nggak juga. Kan beli di setel. Mungkin enggak. Enggak ada. Itu bisa nggak? Masa ya? Bisa. Ini enggak dari semua ya? Nggak connect mas. Nah, di sini perlu diingat ya, kalau yang di H0 itu
yang akan diuji keberlakuannya, berarti kan populasinya. Kemudian dia selalu menggunakan notasi sama dengan, gitu. Ingat yang H0 mesti populasi ya, Iya. yang H1 baru nanti sampelnya. Sampel. Terus Ke-1 sampelnya. terus nanti H1 itu selalu berlawanan dengan H0, jadi nggak mungkin sama, ya toh. Kalau dia kurang dari berarti itunya lebih dari. H0 kan harus sama dengan, Mbak. Oh gitu ya. Oh iya. Yang lebih dari dan kurang dari itu H1. H1-nya. Nah, ini kan harus selalu H0 selalu menggunakan notasi sama dengan. Nah, berarti nanti H1 bisa lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Oh, tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan biasanya nanti dua sisi, ya kan? Bisa dia lebih dari, bisa dia kurang. Kalau H0 itu Dari. sama dengan, kalau sampel yang H1 itu bisa kurang dari, bisa lebih dari, bila bisa dua sisi sama dengan. Tidak sama Tidak dengan. sama Ya, dengan. tidak sama dengan. Sama dengan coret. Yang ini Parah. bahasa halusinasinya dipakai ya. Ya, itu. Kemudian Yang H1 selalu tingkat sampel ya. Kan benar tadi ini notasinya udah benar, sama tidak sama Ya. dengan, kurang dari. Nah, untuk yang jawaban tadi itu ya kayak gini, ya toh. Nah, sekarang memilih uji statistik yang sesuai. Kita harus mempertimbangkan kriteria-kriteria dari datanya. Yang pertama, tingkat pengukurannya. Misalnya ada dua variabel yang diukur, ya, usia sama jenis kelamin. Kalau usia berarti dia skala datanya apa yuk? Skalanya Usia kan dulu ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Kalau usia berarti dia rasio benar. Kemudian kalau jenis kelamin tadi apa? Skala datanya berarti apa? Interval. Ya benar ya, kan interval kan dari interval kan Kelamin. Satu lagi dan tadi apa kembang. aja sih? Interval, rasio, Diurutin dari yang terkecil. Nominal, nominal, ordinal, ordinal, interval, rasio. itu yang kedua. Apa? Ordinal. Kok bisa? Eh. Ordinal apa pengertiannya ya? Tiga kuyuk. Ntar Kalau nominal kan hanya bisa dibedakan. ya, Kalau ordinal bisa dibedakan dan diurutkan. Oh gitu. Berarti usia ya masuk itu ya. Berarti kan Yang usia ketiga. kan bisa. Yang Usia kan ketiga. rasio. Oh rasio. Sudah mengapa? Jenis kelamin. jenis kelamin yang ketiga tadi apa namanya? Ora. Berarti masuk skala Nominal, data apa? ordinal, terus Interval. Interval, rasio. rasio. Berarti masuk ke rasio juga. bukan. Jenis kelamin Oh iya kok. ding. Dibedakan lah. Dibedakan. Berarti masuk yang pertama ya. Kardinal. Yang pertama Pertama nominal tadi Mbak. Nominal. Hanya jawabnya oh iya ya. Nominal lah yang pertama dibedakan, laki-laki dan perempuan beda dari Islam. Ya, oke. Berarti kalau misalnya ada dua, nominal sama rasio, berarti pakai yang jalan. Nominal. Kasih. Terima kasih. Ya, nominal. Karena kan dia paling kecil. Kalau misalnya kita pakai yang rasio, nanti lah nggak bisa ngitung yang kecil. Jadi kalau kita ngitung yang pakai ukuran kecil, nanti si rasio si rasionya itu juga masuk. Oh, kalau Jadi kita pakai diambil- nominal itu rasio juga masuk gitu. Oh, Kalau Kalau yang kita rasio pakai dia kan udah rasio. ketinggian, nggak mungkin dia tuh. kok sampai Logikanya nominal, begitu. ordinal, nominal, ordinal, interval, rasio. Terus dari jumlah sampelnya juga Ini perlu di apa itu namanya Pentium pira loh? Pentium 4.
Terus Oh my god. yang kedua jumlah sampelnya berapa.